Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 21 September 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Nahum 1 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Tempat Pengungsian yang Mewah, Terlengkap, dan Gratis. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, kita mau kemana saja kita pasti akan diterima oleh banyak orang. Tetapi ketika saudara dan saya mengalami kesusahan, tidak semua orang bisa menerima kita untuk menjadi tempat pengungsian kita. Kita sulit berlari untuk mencari orang yang sungguh-sungguh bisa menjadi tempat pengungsian bagi kita. Tapi Tuhan sebaliknya, justru Dia adalah tempat pengungsian bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Siapapun saudara dan saya bisa datang mengungsi kepadanya ketika tidak lagi ada orang yang bisa menerima saudara dan saya pada waktu kesusahan. Dan kita mau lihat tempat pengungsian yang benar-benar mewah, terlengkap, dan gratis itu hanya ada pada Tuhan. Tuhanlah tempat pengungsian itu. Kita mau lihat yang pertama, tempat pengungsian yang mewah. Kalau saudara perhatikan, Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Dia bukan saja Allah yang melindungi kita, tapi Dia Allah sebagai alat pelindung itu sendiri. Firman Allah berkata, Dialah kota benteng kita, Dialah gunung batu kita, Dia tembok perlindungan bagi kita, Dia pagar bagi kita, Dia perisai bagi kita, dan yang paling terakhir, Dialah tembok berapi bagi umatnya. Semua yang saya katakan itu ada dalam firman Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa Allah kita sebagai tempat pengungsian yang mewah. Mewahnya di mana saudara bayangkan, tembok kita itu adalah tembok berapi. Waktu saudara dan saya datang kepada Tuhan sebagai tempat pengungsian, baru temboknya udah berapi. Bayangkan, gak ada tempat perlindungan di bumi manapun yang dikelilingi dengan tembok berapi. Dan tembok berapi itu, kalau kita lihat di dalam kitab Sakaria, Tuhan sendiri yang menjadi tembok berapi bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tempat pengungsian yang paling mewah adalah Tuhan itu sendiri. Baru temboknya sudah berapi, apalagi di dalamnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dialah kota benteng kita. Benteng yang tidak bisa ditembusi oleh bencana kesusahan apapun. Dia juga gunung batu kita. Dia pagar dan perisai bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, waktu saudara dan saya mengalami kesusahan, orang boleh menolak kita, orang boleh tidak menerima kita sebagai tempat pengungsian, tapi Tuhan tetap menerima kita sebagai tempat pengungsian. Bahkan tempat pengungsian yang Dia berikan bagi kita adalah pengungsian, tempat pengungsian yang mewah, yang dunia tidak mampu memberikannya kepada kita. Yang kedua, Tuhan adalah tempat pengungsian yang memiliki fasilitas terlengkap. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang maha kaya. Dia adalah Allah yang maha besar, El Shaddai. Karena itu Dia bilang kita gak boleh khawatir, apa yang kita perlu Dia menyediakannya. Dia Allah El Shaddai. Dia sanggup memberikan yang saudara dan saya butuhkan ketika kita ada di tempat pengungsian ini. Mengapa? Karena Dia bukan saja Allah yang menjadi tempat pengungsian bagi saudara dan saya, tapi Dia adalah Sang Yehova Jireh,
Allah yang menyediakan apa yang saudara dan saya perlu. Ingat, semua tempat pengungsian di bumi ini pasti punya fasilitas yang serba sederhana. Tapi waktu saudara dan saya mengungsi kepada Tuhan, maka Dia akan menyediakan fasilitas terlengkap bagi saudara dan saya. Sebab Dia Allah yang menyediakan. Dialah Sang Yehova Jireh. Apapun yang saudara dan saya butuhkan, Dia sanggup menyediakan di tempat pengungsian ini. Oleh sebab itu saudara dan saya tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Waktu kesusahan datang, waktu banjir kesusahan itu datang, saudara dan saya harus mengungsi di tempat terlengkap ini, yaitu Tuhan sendiri. Yang terakhir, tempat pengungsian yang gratis, mewah, terlengkap. Tapi kok bisa gratis ya? Iya, waktu saudara dan saya datang mengungsi ke Tuhan, kita pertama kali tidak perlu biaya transportasi. Ingat, di semua tempat pengungsian pasti ada biaya transportasi. Tapi waktu saudara dan saya mengalami kesusahan besar apapun, waktu kita mengungsi kepada Tuhan, kita tidak dipungut biaya transportasi sedikit pun. Yang kedua, dari poin 3, gratis biaya transportasi. Tapi yang ketiga, kita juga boleh menggunakan semua fasilitas yang Tuhan sediakan di tempat pengungsian itu dengan pelayanan VVIP gratis, karena Dialah Sang Yehova Jireh. Tidak perlu datangkan alat-alat persediaan bagi orang yang mengungsi, tapi Allah kita sendiri yang menyediakan itu bagi saudara dan saya. Apapun yang kita perlukan Dia sediakan, dan semua fasilitas yang disediakan di tempat pengungsian ini juga gratis. Yang terakhir di poin 3 ini, waktu saudara dan saya mengungsi, berapa lama saudara dan saya mau mengungsi di tempat ini juga tidak dipungut biayanya, gratis. Berapa banyak orang yang saudara bawa untuk mengungsi di tempat ini pun gratis, karena Dia memiliki tempat pengungsian yang unlimited, karena Dia Allah juga yang tak terbatas kasih-Nya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu waktu kesusahan datang, Tuhan mau kita jadikan Dia tempat pengungsian, karena Dialah Allah yang menjadi tempat pengungsian yang mewah, terlengkap, dan gratis. Jangan lari kepada dunia, jangan mengungsi kepada manusia, tapi mari kita mengungsi kepada Tuhan yang sanggup memberikan segala bagian yang kita butuhkan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengungsi di tempat yang mewah, terlengkap, dan gratis. Amin.